Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dua anak Anies dicatut pendukung Dharma, Mikhail dan Mutiara. Buktinya ada gitu. Jadi sekarang hari ini di Jakarta orang-orang sedang rame-rame ngecek KTP-nya dan banyak juga disampaikan di narasi newsroom itunya siapa Mata Najwa, begitu banyak di tweetnya Anies Baswedan, orang juga pun mengirimkan di mana-mana sekarang heboh ini. Rakyat mau dikangkangin, rakyat mau dibodoh-bodohin. Luar biasa ini. Tentu kalau Dharma Parangkun kemudian bilang bahwa saya tidak melakukan settingan, saya tidak. Ya mungkin Anda tidak. Tapi kekuasaan yang melakukannya. Sama persis seperti yang sering saya ulang-ulang ceritanya. Itu ada kepala ketua ranting PSI di daerah mana lah, ketika pagi-pagi dia kaget, loh kok baliho PSI di daerah saya banyak, padahal kawan-kawan PSI nggak ada yang pasang, pada nggak tahu juga. Terus siapa yang pasang? Ya aparatur pemerintah. Siapa lagi? Ini pun sama. Jadi Pak Dharma kalau Anda nggak paham, nggak ngerti, ya wajar, karena bukan Anda yang melakukan. Cuma Anda menjadi bagian dalam settingan sama persis seperti Ridwan Kamil. Ya Ridwan Kamil barangkali sudah meyakini Anies Baswedan tidak bisa berlayar, maka nanti lawan kota kosong. Jangan dong, jangan lawan kota kosong. Ya udah siapkan tuh yang nggak lolos kemarin, loloskan aja jadi calon boneka persis seperti yang terjadi di Pilwalkot Solo. Kan itu yang terjadi. Bagaimana Gibran Rakabuming Raka anak presiden, lawannya adalah seorang tukang jahit. Di mana akal waras kita? Parah ini ya, Irmi ini. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Iya, tidak ada orang di belakang Dharma Parangkun, yang ada di atasnya. Kan begitu. Allahu Akbar. Pada saat Dharma tidak lolos verifikasi faktual, lalu dia melengkapi KTP sebanyak 800.000 lebih dalam waktu 3 minggu. Menurut Bang Ecet, apakah itu wajar? Ya jelas tidak wajar lah. Ini ada keterlibatan oknum-oknum aparatur pemerintah. Saya menduga dengan sangat keras begitu. Kalau oleh timnya Pak Dharma Parangkun aja nggak kuat ini. Butuh dana yang luar biasa itu. Kalau sampai nama saya ada, maka langsung saya polisikan. Ajami Amin. Ya segera dicek ya. Dicek aja langsung. Dan langsung laporkan ke polisi. Kalau memang ada. Dharma ini ternyata bagian dari konspirasi jahat Jokowi Bowo untuk menjaga Anies. Ya bisa jadi begitu, bisa jadi enggak juga gitu. Nah ini yang harus diusut. Kalau enggak gimana? Ya tadi seperti PSI tadi, dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dipasakin balihonya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat kronologisnya ya,
Pasangan Dharma Parongkun dan Kun Wardana penuhi syarat maju Cawagup DKI Independen. Dinyatakan lolos verifikasi faktual kedua. Verifikasi faktual yang pertamanya gagal. Menjadi bakal calon perseorangan gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. DKI itu, terus masih DKI disebutnya. Penetapan ini disahkan usai KPU DKI menggelar rapat pleno hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan itu. Bahwa berita acara hari ini menyatakan Pak Dharma dan wakilnya memenuhi syarat untuk mencalonkan mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di 27 November mendatang. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi ulang verifikasi. Jadi yang pertama benar, yang kedua diakalin. Begitu kali ya. Menyebutkan verifikasi tersebut. Oke, ya. Sekarang kita lihat di sini. Coba cek NIK kalian di tautan ini. Ya, khusus Jakarta. Tapi yang lain juga boleh lah ya. Di daerah-daerah lain juga jangan sampai di yang ada calon independen maksudnya. Bakal calon gubernur Dharma diloloskan. Warga ramai keluhkan NIK KTP-nya dicatut mendukung paslon tersebut. Jadi nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak kenal siapa Dharma Parongkun itu. Loh, kok saya dukung dia? Aneh bukan? Oke, kita lihat ya. Dharma sebenarnya sebelumnya tak lolos tahap verifikasi pertama karena hanya memperoleh 183.001 data dari dukungan. Padahal yang dibutuhkan sekitar berapa? 600 kalau tidak salah ya. Tapi berdasarkan hasil verifikasi kedua, data dukungan mencapai 826.000 hanya dalam hitungan minggu tuh kalau nggak salah. Yang lolos verifikasi. Data yang memenuhi syarat 494.467 dukungan dan yang tak memenuhi 332.299 suara. Jika di total data yang memenuhi syarat verifikasi faktual 1 dan 2 adalah 677.000 sekian. Melebihi syarat dukungan minimal 618.000 dukungan. Jadi verifikasi pertama dia hanya penuhi 100.000 sekian. Nah sekarang melebihi jadi dia dapat 500 data yang memenuhi syarat hanya dalam hitungan minggu. Nggak kepikiran. Ini orang-orang yang masuk di sini kapan saya didatengin, kapan saya diminta. Tiba-tiba aja, ujung-ujung aja ini pembegalan namanya. Ini pencurian ini namanya. Kriminal dong harusnya ya. Namun warganet ramai mengeluhkan data NIK mereka yang dicatut untuk mendukung paslon Dharma Kun. Bahkan ada korban yang menyebut hampir sekeluarga datanya dicabut. Bahkan 2 anaknya Anies Baswedan pun dicatut. Allahu Akbar. Mau jadi apa negeri ini? Saya tidak menyatakan dukungan kepada paslon terkait, namun kaget saya dan 3 keluarga datanya muncul di web KPU saat dicek. Hanya ayah saya yang NIK-nya tidak mendukung. Luar biasa ini. Bagaimana sekarang responnya? Warga sudah mengeluhkan NIK KTP dicatut sepihak oleh Dharma Kun. Nah ini data-datanya banyak nih. Dari Apostiera kurang ajar. NIK saya juga dicatut. Tuh. Aulia. Nama calon yang didukung. Komjen Pol Purnawirawan. Dr. Andes Dharma Parongkun. Namaku juga digunakan sepihak. Ini orang-orang yang checklist biru. Twitter loh. Jadi dia bukan orang kaleng-kaleng kayak kita. Kita orang kaleng-kaleng. Artinya dia yang sudah punya follower yang banyak. Nama aku digunakan sepihak sementara tidak pernah berikan dukungan. Kok bisa terjadi? Siapa yang berikan data saya ke paslon ini? Siapa yang membocorkannya? KPU harus bertindak. Percayakah KPU nanti akan bertindak? KPUD? Saya sih nggak percaya. Saya dan istri juga jadi korbannya. Pribadi P ini rata-rata checklist biru semua ini. Luar biasa nih. NIK bisa dicopot sembarangan karena siapa? Kepala desa apa Kominfo ini? Kasar sekali mainnya. Biar ada lawannya. Ya udah, menangin aja sekalian daripada yang itu yang menang. Tapi nggak mungkin. Ini sekedar itu, Pak, boneka itu apa sih? Pajangan. Pajangan itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dikendalikan saja. Kalaupun nanti Dharma Parongkun yang menang, tidak akan dimenangkan juga gitu. Apakah ini termasuk perbuatan tercela, nggak dikategorikan pelanggaran syarat pencalonan? Harusnya sih iya, bahkan kriminal dong ini.
Terus setelah cek tapi nggak merasa memberikan dukungan, warga DKI bisa ngapain? Lapor ke KPUD. Ini yang bikin repot, ya harus lapor ini segala macam. Nanti kebanyakan orang malas, ya udahlah biarin lah gitu. Bahaya ini kebocoran data. Salah satunya digunakan untuk ini. Bagaimana mungkin kita tidak percaya dia sebagai calon boneka kalau ternyata mengangkangi aspirasi rakyat. Bahkan rakyat mau dibodohi. Jadi ini momentum rakyat, terutama warga Jakarta, lawan. Jangan dibiarkan.